Nah sekarang kita mulai masuk ke materi. Tadi prolog. Sekarang tentang apa sudah? Meterai akhir zaman. Nah ini mulai seru nih. Wahyu 4, bisa tolong bantu saya bro. Wahyu 4 ayat 1 sampai 11. Nanti Hans baca dengan jelas, dengan baik ya, jangan terlalu terburu-buru. Silakan. Wahyu 4 ayat 1 sampai 11. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu, itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin, puji Tuhan, haleluya, amin. Itu penggambaran tentang apa saudara? Tentang apa? Di mana itu? Halo, di mana? Di mana? Di sorga. Saudara harus mantep ya. Ini kita belajar dan diskusi. Jadi saya nggak mau satu arah aja. Ini penggambaran di sorga. Yohanes dibawa karena ayat yang pertama, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka. Di mana? Di sorga. Yohanes masuk ke sorga dan melihat di sana ada tahta dan seorang yaitu Allah Bapa duduk di situ. Dia bagaikan sinar yang luar biasa, dilingkungi oleh pelangi ya seperti permata dan sebagainya, bersinar berkilau-kilau, dan ada 24 tua-tua di sekelilingnya, dan ada 4 makhluk suci, makhluk yang terus-menerus terbang dan berkata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mari kita sedikit akan memeriksa, meneliti, mengamati. Inilah tahta di sorga di mana Allah kita bertahta. Pertanyaan harus muncul ketika saudara mendapati sesuatu yang tidak lazim atau tidak saudara pahami. Orang belajar harus banyak bertanya. Amin. Pertanyaan pertama,
siapakah 24 tua-tua itu? Siapa? Nah, ada banyak pandangan ya yang berkata bahwa itu adalah 12-nya adalah para rasul. Ya, saya setuju. Karena itu pernah dibahas juga oleh Yesus, siapa yang duduk sebelah kiri, sebelah kanan yang akan menghakimi dan sebagainya. Oke, tapi yang 12 lagi siapa? Jemaat Petra? Kisugi? Pak Ato? Nah, ini harus menjadi pertanyaan kita. Ada yang bilang 12 suku itu masuk akal. Karena nanti di pasal 21 akan didapati bahwa fondasi dari kota Yerusalem baru adalah nama 12 rasul. Dan 12 gerbang dinamai berdasarkan 12 suku. Mungkin bisa masuk. Karena itu saudara tidak ada yang absolut di dalam menafsirkan ini. Kecuali beberapa hal yang sudah pasti. Nangkap ya? Anggap aja 12 rasul dan 12 suku, kepala sukunya. Ya, Ruben, Gad, Naftali, atau siapa. Oke lah kita. Tapi saya agak kurang tepat juga. Karena apa? 12 suku ini banyak yang brengsek juga orangnya. Bukan orang benar semua. Ya, banyak yang ngaco hidupnya. Makanya ini masih pertanyaan besar. Kalau yang 12 rasul kita bisa setuju, oke? Nah, sekarang pertanyaannya 4 makhluk itu apa? Siapa dia? Nah, saya dapati di kitab Yehezkiel juga ada. Yehezkiel pasal 1 tentang 4 makhluk ini. 4 makhluk suci di sekitar tahta Allah adalah makhluk-makhluk simbol 4 Injil. Ini yang pernah saya dengar dan saya yakini benar ini masuk. Kenapa? Karena kalau saudara baca kitab Injil ada 4. Yang pertama kitab apa? Matius. Saudara baca di dalam kitab Matius, itu menceritakan Yesus sebagai raja. Makanya kelahirannya disambut oleh orang Majus dari jauh untuk menyembah, membawa kekayaannya. Kenapa? Karena dia raja posisinya. Menarik ini. Jadi dalam versi Matius, Yesus adalah raja dan disimbolkan dengan singa. Masuk akal, betul? Yang kedua, Markus itu bicara tentang Yesus sebagai hamba. Hari lahirnya enggak digede-gedein, enggak dibahas malah. Tahu-tahu sudah dibaptis dan langsung kerja. Kenapa? Buat hamba enggak penting. Lahir apa enggak penting, kalau buat raja penting. Makanya yang menulis silsilah cuma 2 kitab, Matius dan Lukas. Karena untuk hamba enggak penting ada silsilah, dia hamba kok budak. Nangkap ya? Dan itu dilambangkan lembu, sapi, kerbau yang kerja di sawah. Dan yang ketiga saudara, yaitu Lukas. Yesus digambarkan sebagai anak manusia. Makanya wajahnya di situ ada singa, ada lembu, ada manusia. Di situ disebut anak manusia dan ada silsilahnya. Yang satu dari sisi Bapa, yang Matius, yang sebelah sini dari sisi ibu. Kalau kita tarik ada perbedaan. Makanya saudara suka bingung kok silsilahnya beda. Iya, dua silsilah ini harus ada. Karena Yesus meminjam tubuh di situ dari janin yang berasal dari Maria. Dia harus ada silsilah raja juga. Nah kemudian Yohanes, kalau dalam bahasa Inggris itu tidak disebut burung nazar, tapi burung raja wali, eagle, an eagle. Yohanes bicara Yesus sebagai Allah. Karena itu ayat pertama bukan tentang kelahiran, tapi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Karena itu penggambarannya adalah Raja Wali, binatang yang paling mulia, paling tinggi, tidak bisa digapai oleh siapapun. Nangkap ya? Ini penggambaran 4 Injil. Karena seketika sudah mendapati sesuatu yang unik, saudara semua bertanya, ini apa? Ini siapa? Ini kenapa? Sehingga pemahaman saudara jelas. Dan binatang-binatang ini mewakili
simbolik Yesus ketika dia ada di muka bumi. Nangkap saudara? Dan mereka siang malam berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan. Haleluya. Dan kemudian saudara dalam kitab Wahyu pasal 4 tadi ada satu tragedi ketika ada kitab yang ditulis timbal balik luar dan dalam tapi dimeterai. Nah, di dalam kisah itu dikatakan tidak ada yang berhak dan layak untuk membuka meterai itu. Sampai Rasul Yohanes menangis. Dan salah satu dari tua-tua itu berkata, jangan menangis, karena singa dari Yehuda, anak domba Allah, dialah yang berhak membuka meterai itu. Hanya Tuhan Yesus yang layak membuka 7 meterai itu. Kenapa? Karena dia telah membeli seluruh umat manusia di dunia. Dia yang paling berhak melakukan apa saja kepada manusia. Allah Bapa pun tidak berhak. Kenapa? Allah Bapa tidak membeli. Tetapi Yesus membeli umat manusia dengan darahnya. Karena itu penghakiman tidak di tangan Bapa, penghakiman di tangan Tuhan Yesus. Karena dia yang sudah membeli. Di zaman dulu orang kalau sudah beli manusia, namanya budak diapain aja boleh. Dan dia sudah membayar lunas dengan darahnya di kayu salib. Karena itu dia yang berhak membuka segel ini, materai ini. Dan kita akan pelajari apa sih arti materai, saudara. Ini saya ingin jelas benar sehingga setiap kalimat bisa kita pahami. Wahyu 6 ayat 1 sampai 17. Ini panjang tapi saya akan bahas dulu tentang meterai atau segel ini. Nah saudara perhatikan, ini adalah penggambaran dari kitab yang dimeterai. Jadi kitabnya itu dikasih segel dari lilin yang dimeterai oleh cincin raja. Ya, sehingga tidak bisa dibuka oleh orang yang tidak berhak kecuali oleh raja atau orang yang mendapatkan mandat dari raja. Seperti itu bentuk suratnya, dan ini segel kerajaan. Lambang dari raja. Apa itu segel kerajaan? Kita lihat ada untuk penafsirannya kita harus kembali ke Alkitab. Daniel 6 ayat 18 mengisahkan tentang meterai. Ya, ada satu kalimat atau ayat yang menggambarkan meterai ini gunanya apa. Daniel 6 ayat 18, maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Tahu saudara kisah ini? Daniel dimasukkan ke dalam gua singa dan gua itu ditutup, disegel. Disegel tahu ya? Nah, sakit hati dengernya. Kayak yang di Trate gitu. Disegel nggak boleh dibuka ya. Lalu Raja Darius mencap segel itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Perhatikan, Daniel dihukum masuk ke dalam gua singa, guanya ditutup batu, batunya dikasih lilin, dilis ya, disegel, kemudian segelnya dikasih cap raja. Dikasih cap apa? Cincin raja. Supaya itu tidak boleh ada yang buka siapapun. Kalau ada yang berani buka, dihukum. Nangkap gak saudara? Betapa dahsyatnya kitab ini. Gak ada yang boleh buka, kecuali yang berhak. Dan di sini didapati hanya Yesus yang berhak. Masalahnya apa sih yang disegel ini? Banyak bertanya saudara kalau baca Alkitab. Kenapa harus pakai meterai? Saya bolak-balik pelajari kenapa ada materai, ada 7 sangkakala, ada cawan. Kenapa nggak samain aja? Karena maksudnya beda-beda, saudara. Ya, baik kita akan melihat. Coba minta apa? Botol. Nah, botol ini kalau masih baru, ini namanya ada tutup. Ini segel kan? Nggak bisa saya minum kecuali saya buka segelnya. Saya buka kalau sudah saya bayar. Kalau belum bayar, ya di mall ambil, minum, ditangkap. Jadi saya bayar dulu, Tuhan Yesus berhak. Kenapa? Dia udah bayar. Nah, segel ini dia yang buka. Kenapa dibuka? Supaya isinya bisa dikeluarkan.
Jadi sementara dia belum dibuka, ada yang tidak bisa keluar. Nangkap nggak maksud saya? Ada yang tidak bisa dikeluarkan dari dalam. Nah, segel-segel ini menutup beberapa, ada 7 hal di situ, ada 7 apa ya saya sebutnya? Ada 7 jenis sesuatu yang kalau Tuhan nggak buka, dia nggak akan keluar. Nangkap ya? Karena itu Tuhan harus buka. Ini penting. Oke? Nah, kita akan lihat segel-segelnya itu apa aja. Mari kita lihat yang pertama. Materai 1. Saya nggak bacain ayatnya deh karena waktu ya. Tapi saudara nanti simak aja bisa saudara lihat di itu ya. Tadinya saya mau baca 1 ayat sampai 17, tapi langsung aja. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah apa? Mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Meterai pertama dibuka, yang keluar siapa saudara? Seekor kuda putih dikendarai orang pakai mahkota dengan membawa satu buah panah dengan busurnya. Kira-kira ini siapa? Kira-kira siapa? Gambaran siapa? Halo? Banyak orang bilang ini pasti ini siapa? Tuhan Yesus. Kenapa? Kudanya putih. Kalau kudanya dekil bukan Yesus. Ini putih men, bersih. Terus dia pakai mahkota. Betul gak? Yang ketiga, dia bawa senjata. Banyak orang kecelek, bahkan beberapa hamba Tuhan khotbahin ini Yesus. Pertanyaan saya, kok Yesus membuka segel dirinya sendiri ya? Emang siapa yang nahan dia? Kalau saudara lihat gambar, saya kan ini gambar nyari ya dari internet. Ketika saya bilang, materai, saya tulis begini, penunggang kuda putih materai pertama. Ini yang keluar ini, lagi perang Armageddon saudara. Jadi digambarkan ini siapa? Sebagai Tuhan Yesus, padahal salah. Dengar saudara, Yesus tidak pernah bawa panah. Di akhir zaman perang Armageddon, dia memakai senjata pedang yang keluar dari mulutnya, yaitu firman Tuhan. Halo, jangan kecelek, makanya baca Alkitab harus teliti. Ini kok bisa begitu mirip Tuhan? Yes, karena antikris adalah peniru dari Tuhan Yesus dalam segala hal. Sampai gereja-gereja salah bikin. Yang pakai panah di Alkitab siapa? Efesus 6 ayat 16 baca, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Berarti yang bawa panah siapa? Si jahat siapa? Si iblis. Berarti segel ini dibuka untuk melepaskan antikris. Kan antikris sudah banyak di dunia, ya, tapi yang pribadi, kalau yang sebagai roh dan sebagainya banyak, tapi yang sebagai pribadi yang akan jadi manusia, yang akan memimpin dunia, itu belum keluar. Nangkap saudara? Ini harus dibuka segelnya. Jadi pribadi ini siapa? Antikris. Dan dia diberikan wewenang untuk menang. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saya pelajari bolak-balik. Tanpa wewenang dari Tuhan, iblis nothing. Apapun yang dia mau buat harus izin dulu sama Tuhan. Pernah baca Ayub? Pernah baca kisah Ayub? Ayub mau diapain sama iblis?
Dibunuh keluarganya, dirampok hartanya, izin dulu nggak? Iya. Buat kita udah dibeli dengan darah dan kita udah percaya Yesus. Iblis mau ngapa-ngapain, permisi, kulo nuwun punten, boleh nggak saya ganggu si Kaleb? Boleh nggak saya ganggu si Hans? Tanpa wewenang dari Tuhan, iblis nothing. Because kita adalah anak-anak. Kita adalah biji matanya. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Meterai pertama dibuka, iblis keluar sebagai antikris. Antikris nanti akan sangat menarik sekali kalau dibahas. Yang kedua, meterai kedua kita lihat, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil apa saudara? Damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Segel kedua dibuka, yang keluar adalah roh yang mengambil damai sejahtera, sehingga orang saling bunuh. Saya masih dalam pemikiran tentang tafsiran, tentang apa yang menahan sehingga antikris tidak bisa bekerja bebas. Yang menahan itu adalah meterai. Selama masih disegel, iblis nggak bisa bikin. Ya memang kejahatan sedang terjadi, tapi nggak akan maksimal gitu. Karena nggak langsung dipimpin sama dia sebagai raja. Jadi yang menahan kemungkinan selain Roh Kudus juga meterai ini. Nangkap ya saudara? Oke, kalau udah dibuka ya udah dia keluar, dia bebas, dia lakukan. Singa masih di kandang kan nggak bisa apa-apa. Kalau saya lepas di sini, ya kan bebas dia. Oke? Nah, ketika ini kita bilang, Pak, peperangan kan dari dulu ada. Iya, tapi skalanya kecil. Kalau nanti mendunia, ini butuh satu roh yang membuat damai sejahtera hilang, orang saling bunuh. Oke, yang ketiga, meterai ketiga. Meterai ketiga kita akan lihat, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Apa itu timbangan? Bicara neraca. Neraca bicara apa? Bicara perdagangan. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saya tidak akan membahas tentang minyak anggur, itu di luar ranah saya karena takut salah saudara. Tapi secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar itu bicara tentang harga. Dan mungkin ini harga semuanya begitu mahal. Sehingga itu yang naik kuda pun kurus kering. Masuk angin. Ya, ini bicara resesi ekonomi global. Kekurangan akan melanda dunia. Jadi nggak mungkin dunia semakin baik. Saya punya teori tentang resesi, nanti akan dibagikan dalam pembahasan. Kenapa dunia bisa resesi? Itu ada konspirasinya. Ya nanti saya akan jelaskan. Ternyata udah diatur dari zaman dulu. Menarik sekali. Saya dibukakan begitu banyak hal. Jadi nggak mungkin nggak resesi, pasti resesi. Haleluya. Ini berat buat pemikiran kita. Ini berat buat hidup kita. Cuma satu hal yang saya pikirkan begini. Ketika dunia digoncang, maka akan ada satu yang tidak tergoncang, yaitu, kok balik lagi ke situ Pak? Kalau saudara masuk dalam kerajaan, menjadi anggota kerajaan, tidak akan jadi fokus kita sekarang kerajaan. Karena it's all about the kingdom. Peperangan 2 raja. Saudara harus memilih, jangan di tengah, bonyok saudara. Dihajar kiri, dihajar kanan. Saudara harus memilih. Dan sebagian besar ada di posisi kerajaan kegelapan.
Nah, nanti akan terjadi resesi. Yang pertama antikris dibebaskan, yang kedua tadi damai sejahtera diambil, yang ketiga resesi ekonomi global, yang keempat, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, kalau bahasa Inggrisnya hijau pucat. Dan orang yang menungganginya bernama Maut atau kematian, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa. Wow, atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi nanti akan terjadi di mana kematian akan sangat hebat dan mendunia. Salah satunya kita pernah lihat juga kejadian COVID kemarin. At least ada 6 juta kurang lebih yang meninggal di seluruh dunia. Tapi nanti 1/4 dunia. Hanya itu berapa banyak. Ada dari kematian karena penyakit, kelaparan, perang. Maklumkan kepada Yohanes menulisnya dengan kata membunuh dengan pedang, karena dia nggak ngerti yang namanya bedil, senapan, pesawat, apapun dia nggak ngerti. Taunya udahlah pedang aja lah, saya bingung juga menulis apa. Kan nggak mungkin zaman nanti pakai pedang, betul? Pedang masih dipakai hanya pada begal-begal motor itu. Yang di perang ini nggak mungkin. Ya, jadi ini bicara apa? Kematian akan melanda sedemikian rupa dengan segala macam cara, pembunuhan, kelaparan, sampar. Ya, sampar itu penyakit wabah, dan binatang-binatang buas. Mungkin binatang buas juga bicara tentang nyamuk, kita nggak tahu atau apa, karena rasanya zaman sekarang binatang buas nggak ada kayak dulu kan. Betul nggak? Jadi penggambaran masa lalu, oke lah kita acungi jempol buat Yohanes, kamu udah berusaha yang terbaik. Tapi dia tetap tidak bisa menjelaskan dengan terinci dan tepat apa yang akan terjadi 2000 ke depan, 2000 tahun ke depan. Dia pasti pemahamannya akan sangat sulit. Saya jelasin iPad aja ke Presiden Soekarno akan susah. Bener nggak kalau ketemu gitu dia hidup? Ini apa ya? Kok kaca bisa keluar gambar ini? Bingung dia. Kaca kecil, bisa pakai telepon, ini apa? Dia akan sangat, dan saya juga bingung jelasinnya. Nah, seperti itulah kesulitan Yohanes. Tapi di sini dia gambarkan dengan luar biasa. Nah, ini yang 1 sampai 4, yang 3 khususnya tentang damai sejahtera hilang, tentang harga-harga mahal jadi kesulitan ekonomi, tentang kematian-kematian oleh penyakit, wabah dan sebagainya. Itu adalah masih alamiah, saudara. Artinya itu bisa terjadi tanpa supranatural pun bisa. Tetapi akan ada satu meterai yang membuat perubahan besar. Nah, kita akan lihat meterai yang kelima. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ini orang yang mati dari zaman Habel sampai nanti Yesus Antikris datang dan Yesus akan turun. Itu berapa juta orang yang sudah martir akan menuntut haknya. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Mereka menjerit, meminta tuntutan ya, keadilan ya, supaya kematian mereka ini dibalaskan karena mereka nggak bersalah. Ingat yang tadi masih alamiah. Begitu mereka ini meminta berseru, dan Tuhan berkata begini, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan,
bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan, halo, dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh. Jadi belum genap kuotanya, bro, sis, sabar. Kenapa? Belum penuh angkotnya, belum full, masih ada kursi kosong. Tunggu berapa waktu lagi? Berapa lama lagi tuh? Tenang, di akhir zaman, pada saat antikris itu rombongan nanti yang dibunuh. Jadi kuotanya akan cepat sekali, betul? Nanti akan banyak yang menyusul. Tenang, dikasih baju putih. Nanti akan banyak kata-kata tentang baju putih, saya akan jelaskan nanti pada saat pertemuan-pertemuan yang berikut. Jadi jeritan mereka dijawab Tuhan, dan Tuhan bilang sabar ya, kalian harus menunggu, akan ada pembalasan. Nah setelah mereka berseru itu saudara, mulailah materai itu tidak alamiah lagi. Hukumannya, kejadiannya tidak lagi masuk akal. Kalau yang tadi penyakit, wabah, peperangan, itu biasa, ya kan? Walaupun memang silnya dibuka mendunia jadinya, tetapi masih biasa. Nah yang sekarang silnya dibuka, segelnya dibuka, karena teriakan orang-orang ini, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Wah, eng ini. Udah, ini tangan Tuhan. Siapa yang bisa bikin matahari jadi hitam? Bagai karung rambut. Kecuali matahari yang di situ kita bisa cat hitam. Ya kan? Tapi ini matahari jadi hitam. Artinya dia tidak bercahaya lagi. Tapi ingat, ini bukan kronologis, ini dibuka segel, bahwa setelah saya buka ini, matahari nanti bisa jadi sampai hitam. Tapi enggak langsung hitam, kenapa? Karena masih ada peristiwa-peristiwa lain sebelum jadi hitam ini, cuma diizinkan akan jadi seperti ini nanti. Ngerti ya maksud saya? Tapi enggak langsung jadi hitam waktu itu juga. Kenapa? Kalau langsung hitam, udah selesai ceritanya. Karena selanjutnya ngeri saudara, dikatakan begini. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara yang menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Waduh, kalau ini sampai langsung kejadian, udah tamat cerita dunia. Satu meteor aja, satu kota bisa habis. Ini kayak buah ara digoyang-goyang, blung, 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 blung. Itu dalam satu peristiwa Cilegon hilang saudara. Kenapa? Satu bintang jatuh, piu, meteor, Cilegon hilang. Maksudnya adalah nanti akan ada kapasitas sampai seperti ini, tapi belum kejadian seperti itu. Nangkep ya? Karena masih panjang ceritanya, masih panjang. Nah, lihat lagi. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Waduh, kalau kejadian gini, ini juga parah, gunung pindah. Gunung Pinang pindah ke jalan sini, Gunung Sumbing pindah ke Bali jalan-jalan, Gunung Batur pindah ke Kalimantan. Itu kacaunya kayak apa? Gunung pindah, nggak mungkin dia naik pesawat. Dia bergerak gitu, yang kegeser berapa banyak. Makanya nggak terjadi langsung, saya yakin. Ini sealnya dibuka, potensi dia akan jadi bisa sampai seperti ini. Tapi nanti, bayangin langit menyusut seperti kitab yang digulung. Dan efeknya adalah kalau ini sampai terjadi nanti, maka lihat murka Allah dan murka anak domba dicurahkan. Apa respon orang-orang kalau ini sampai terjadi semua, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang-orang merdeka
bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan. Potensinya sampai bisa seperti ini, tapi belum terjadi. Kenapa? Ini udah ending kalau udah begini. Semuanya sampai hancur belebur sampai mereka bilang lebih baik kami mati. Dan Yesus belum menampakkan diri waktu ini. Bagaimana mereka tahu bahwa ini murka Allah? Jadi nangkap ya, ini baru sialnya saja dibuka. Bakal ada kejadian seperti ini, sedahsyat ini, dan respon mereka akan seperti ini. Nangkap ya? Paham? Tapi belum kejadian. Kenapa? Karena di sana masih ada peristiwa, matahari masih ada nanti kalau saudara baca Sangkakala. Belum jadi hitam. Nangkap ya? Tadi udah hitam gelap. Iya, itu baru dibuka silnya. Bakal seperti itu kalau sampai nanti akhirnya. Oke. Sampai di sini. Wahyu 6 akan di-skip karena itu bicara tentang 144.000 orang Israel yang dimaterai. Itu kisah tersendiri. Saya langsung aja supaya nanti selesai kita akan tanya jawab. Wahyu 8, nah ingat ini sudah mulai supranatural. Hukumannya, peristiwanya udah yang di luar nalar, di luar nurul. Wahyu 8 ayat 1-6, dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, nah ini materai ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Nah ini ketemu waktu setengah jam. Apakah ini setengah jam yang dimaksud? Kenapa disebut setengah jam? Saya prediksi, saya menafsirkan setengah jam ini adalah 3,5 tahun. Bagaimana Bapak bisa mengambil kesimpulan itu? Nanti di pasal berikut tentang Babel besar akan dimiskinkan dalam waktu 1 jam. 1 jam itu dihitung waktu pemerintahan antikris. 1 jam 7 tahun, berarti setengah jam 3,5 tahun. Itu prediksi saya, belum tentu tepat. Tapi usaha saya menafsirkan, kenapa? Karena setengah jam ini maksudnya apa? Ingat, waktu Allah di situ melihat antikris sedang melakukan bagiannya, memberikan damai sejahtera di muka bumi. Kemudian dia memerintah, mengizinkan orang beribadah di bait Allah. Kemudian semua orang dirangkul, semua damai sejahtera, saudara. Sorga nggak bikin apa-apa. Tapi 3,5 tahun kemudian, antikris akan habis-habisan membinasakan manusia. Apa alasannya? Nanti ada kisahnya lagi. Makanya ini panjang, saudara. Nggak semena-mena dia langsung, orang udah setuju sama dia, hampir sedunia sepakat sama dia, menyembah dia, semua damai sejahtera, semua dikasih kebaikan sama dia, semua damai, agama jadi satu. Kenapa disiksa lagi? Udah, kan enak dia udah jadi raja. Kenapa sampai disiksa? Ada alasannya, saudara. Nanti kita akan bahas. Nah, karena itu ada diam setengah jam. Ada sunyi senyap. Prediksi saya seperti itu, tapi bisa saja salah. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Nah, seal yang ke-7 ini membuka sebuah kondisi baru untuk sangkakala ditiup. Sangkakala punya arti tersendiri. Nanti cawan punya arti tersendiri. Ketika belum dibuka meterainya, sangkakala belum boleh dibunyikan. Oke? Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Ya, seorang malaikat lain dia membuka Dia berdiri dekat mezbah dan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Jadi ada malaikat membawa pedupaan. Zaman dulu kalau ibadah pakai kemenyan.
Kalau zaman sekarang dukun yang pakai. Zaman dulu orang ibadah pakai kemenyan. Di bait Allah pakai kemenyan. Jadi saudara jangan a priori atau wah kemenyan pasti setan. Orang dulu ibadah pakai kemenyan, malaikat pakai kemenyan. Cuma jenisnya mungkin berbeda, ya kan? Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama dengan doa semua orang kudus. Dibakarlah di mezbah itu di hadapan tahta Allah. Maka naiklah asap kemenyan bersama dengan doa-doa orang kudus dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Buar! Ingat, ini penghukuman dan ini didoakan hasil doa sekian miliar orang anak Tuhan yang menuntut supaya Tuhan memerintah, Tuhan menghakimi, dan akhirnya digenapi semua di akhir zaman. Itulah meterai yang ke-7 dan membuka seal untuk tampilnya 7 malaikat yang memegang ke-7 sangkakala bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Wow. Ini episodenya nanti minggu depan. Ya, sekarang pertanyaan-pertanyaan boleh saudara tanyakan. Kalau bisa saya jawab sekarang, saya akan jawab sekarang. Kalau saya belum paham, saya akan pelajari dulu. Karena saya nggak mau salah. Cuma yang tadi saya harap saudara bisa mengerti. Amin? Oke? Oke, silakan bertanya tentang meterai, tentang proloh, atau tentang pengangkatan yang pernah saya bahas beberapa minggu yang lalu. Mungkin ada yang sedang dalam pikirannya, ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Silakan. Yang tadi cukup jelas? Yang disampaikan cukup jelas? Cukup ya? Oke, silakan kok. Gimana dengan interpretasi dari seorang pendeta yang menyatakan 4 Buddha itu adalah negara di Timur Tengah? Karena benderanya mereka itu kan sama kan, putih, merah, hijau, dan hitam. Ya. Oke, terima kasih. Ada penafsiran, oh itu negara-negara. Cuma kalau negara dia berarti tidak menjadi bencana skala global. Misalnya itu bendera Palestina. Ya dia mungkin peristiwanya hanya terjadi di bangsa itu aja. Iya. Ya. Semua negara itu benderanya mempunyai warna. Iya, kalau warna merah juga ada di Indonesia. Kita nggak bisa. Oh 1-4 warna. Oke, Mesir, terus apa lagi? Arab atau. Adakah kemungkinan mereka bisa menyebabkan kehancuran global? Mesir misalnya. Ya, mungkin nggak bisa mengalahkan Amerika, Cina, Rusia, dan semua Eropa yang bersatu. Sekarang lawan Israel satu, negara Oki yang ada berapa banyak itu, nggak berdaya. Nanti bukan cuma Israel yang dilawan, Amerika, Eropa, mungkin sebagian Asia, dan kumpulan sekutu-sekutu antikris. China, dan sebagainya. Jadi, boleh orang menafsirkan, tapi dia kadang-kadang tidak tepat. Kenapa? Cuman menyamakan aja. Oh, warna benderanya. Saya nggak setuju. Kalau warna bendera, bisa banyak sekali negara yang bisa masuk ke situ. Dan Tuhan nggak bicara ini skala negara, ini global. Karena bicara 1/4 dunia mati misalnya. Bagaimana mungkin negara Arab bisa menyebabkan 1/4 dunia mati? Itu akan agak sulit. Ya enggak? Jadi seperti itu jawabannya. Jadi orang boleh menafsirkan apa saja, tapi harus didukung oleh dalil yang kuat. Oke? Ya, terima kasih buat pertanyaan. Ada lagi? Silakan. Ya, silakan. Untuk sekarang Pak, untuk sampai materi ke-1 kapan Pak kira-kira? Wah, kalau tanggalnya ini Kan dia. sekarang kalau tanda-tandanya kayak krisis ekonomi
Iya. wabah Iya, itu kan udah banyak yang terjadi ya. betul. Apa harus antikris dulu baru materai 2, 3, 4 berurutan apa gimana? Iya. Kalau saya menilai masalah kekurangan ekonomi, resesi ekonomi, sakit penyakit dari zaman dulu sudah ada, betul nggak? Tapi skalanya tidak mendunia sampai begitu parah. Yang kedua, antikris yang sealnya dilepas, segelnya dilepas, belum keluar, kan belum muncul sekarang, belum nongol. Kalau ini sudah nongol. Sudah nongol, artinya waktu peperangan kemarin, masa-masa lalu, itu antikris yang menjadi manusia, belum mewujud. Nah yang sekarang saya nggak tahu nih apakah sudah ada, karena kita tanda-tandanya memang tidak dikasih tahu. Ya, bisa saja dia sudah hadir, bro. Antikrisnya itu pemuka agama atau presiden? Nah, itu nanti kita bahas. Antikris itu ada 3. Nanti kan kita bahas. Tapi itu nanti pelajaran berikut. Bersambung. Ya, bersambung. Karena waktunya nggak akan cukup. Antikris nggak 1, tapi 3. Nanti kan kita bahas. Cuma mengenai waktunya, apakah sudah keluar, sudah sealnya dilepas, saya belum tahu juga. Ya. Dan di sini saudara, saya melihat begini. Butuh kesiapan anak-anak Tuhan. Kalau antikris muncul, kondisi sekarang anak Tuhan belum siap. Kayaknya Tuhan masih tahan gitu. Sementara yang lain kondisi apapun sudah siap untuk akhir zaman. Cuma gerejanya belum siap. Kenapa saya bisa bilang? Karena gereja sekarang lemah, tidak seperti kisah para rasul. Banyak skandal, banyak kekacauan, banyak memperkaya diri, banyak dosa. Barusan saya hampir menangis di WA sama Pak Bona. Dia bagikan saya berita, aduh saya sampai rasanya lemes banget. Kenapa? Ada satu pendeta yang saya sangat kagumi, yang kuasa kesembuhannya itu luar biasa, orang Afrika, namanya TB Joshua, saudara tahu ya? Itu kalau nyentuh orang pasti sembuh, orang mati aja sembuh. Kemarin ada yang bersaksi berapa cewek, katanya mereka diperkosa bertahun-tahun sama pendeta ini. Saya bingung apa benar ya? Tapi mereka ini di BBC, bukan di negara Afrika siarannya, mereka diberitakan oleh BBC. Nggak mungkin kalau beritanya nggak benar disiarkan ke dunia gitu. Terus saya lagi mikir, harus ada bukti dong, kalau cuma cerita siapa aja bisa. Betul nggak? Makanya ini sedang ramai banget di sana. Katanya memperkosa, menyiksa dengan cambuk, dengan apa segala, wanita-wanita ini katanya. Saya nggak ngerti apa benar, tapi kalau sampai kejadian, wah kita harus percaya sama siapa lagi kalau begini. Pendeta-pendeta, gereja sedang lemah. Kalau antikris muncul sekarang, saya nggak tahu apakah kita siap. Mudah-mudahan ditunda, Kaleb, mudah-mudahan. Saya berdoa bener, mudah-mudahan ditunda. Supaya kita siap. Nah salah satu kesiapannya adalah mempelajari kan, supaya kita paham. Semoga sih belum, bro. Saya juga kasihan anak-anak kita. Apakah siap mereka? Anaknya baru lahir. Aduh, baru lahir, Gio. Pindah ke planet Mars dulu deh. Ikut Elon Musk. Iya kita belum siap, jujur. Karena yang kita hadapi bukan sembarangan. Ada lagi pertanyaan berikut, bagus itu. 2 pertanyaan bagus. Boleh, siapa lagi sebelum kita tutup? Saya harap bisa ikut terus karena akan banyak sekali hal yang menarik dan disingkapkan. Ya, satu lagi. Ya, siapa? Oke, Ci, silakan. Di luar materi yang tadi Bapak Hmm. sampaikan ya, yang saya mau pertanyakan ini di Wahyu 12. Oh, tentang perempuan itu. Ya, ya. Jadi si perempuan ini kan mengandung dan si naga ini kan membunuhnya kan. Pertanyaan saya ada di ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan dada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas, Ya, dibawa ke tahta Allah. dan kepada tahta.
bisa diprediksi nggak sih anak yang Oh, iya. Iya. apa dan siapa? Itu pertanyaan yang sangat harus dijawab, tapi di sesi berikut. Kalau saya jawab sekarang nanti yang itu, jadi saya keep ya, saya ambil, nanti buat langsung saya jawab. Episode, karena itu harus dijawab. Itu pertanyaan yang sangat baik. Ya, terakhir Pak Jen, silakan. Di dalam Wahyu 6 ayat 6, Ya. di mana masalah yang ketiga dibuka, Hmm. itu kan mengenai masalah ekonomi dan jual Hmm. beli. Di sini dikatakan secupak gandum sedinar dan 3 cupak selai sedinar. Yang saya ingin pertanyakan tadi Pak Philip bilang, tetapi janganlah merusakkan minyak dan itu bukan ranah Bapak. Maksud Yeah. saya, maksud pertanyaan ini apa? Kenapa bukan ranah Ya. Bapak? Karena pengertian dan tafsir yang saya lihat di sini, janganlah merusakkan minyak. Yeah. Di sini adalah iman. Iman tidak bisa dibeli Oh. dengan uang, bukan? Dan anggur itu mengarah pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak bisa dibayar dengan uang. Apakah itu maksudnya? Nah, itu berarti kan tafsir ya. Kenapa saya bilang saya tidak berani menafsirkan? Karena ada beberapa gereja menafsirkan itu sebagai anggur perjamuan. Ya masuk akal sih. Karena itu bicara anggur dan minyak bicara pengurapan. Tetapi apakah sebutan tentang dua benda itu dirohanikan di dalam kalimat-kalimat yang tadi, atau memang letterlah benda? Karena ada yang bisa kita rohanikan, ada yang tidak. Ini bicara tentang kelaparan, tentang harga yang mahal, kemungkinan besar ini bicara tentang komoditas. Nah, cuma saya nggak tahu kenapa yang lain jadi mahal, tapi anggur dan minyak jangan dirusakkan. Nah, dirusakkan itu konotasinya apa? Apakah kebunnya dirusak atau seperti apa? Nah, saya belum berani menyimpulkan karena itu takutnya salah. Ya, jadi yang ini nanti saya skip, saya akan coba pelajari karena ketika kita bahasa aslinya kita akan menemukan perbedaan dengan bahasa Indonesia. Dan ketika kita mempelajari bahasa aslinya, bisa saja dua kata itu adalah sebuah perumpamaan yang tidak dimengerti orang Indonesia. Ya, contoh begini. Kalau saya ngomong begini, pasti Bapak Ibu sudah paham. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli selendang. Cakep. Saya mau tanya nih, apakah saya itu memang belanja ke pasar baru, beli, atau ini perumpamaan? Nah, kalau orang barat langsung berpikir, Pak Philip ngapain beli selendang ke pasar baru? Buat apa ya? Nah, karena konteksnya beda bangsa, beda budaya, cara berpikir dan berbahasa, ada hal-hal yang sangat tidak sama. Nah, ini harus saya temukan apakah dua hal ini disebut tadi sebagai perumpamaan saja atau memang benda. Karena kalau tadi saya bilang kan misalnya begini, buruk muka cermin dibelah. Orang Amerika dengar itu bingung. Muka lu buruk, cermin dipecahin. Kenapa? Ya, atau apa kalimat yang misalnya dari mana datangnya cinta? Ya kan? Dari mata datang ke hati. Tapi kan sebelum itu ada kalimat apa? Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Kalau nggak disambung orang barat mabok itu. Apa maksudnya lintah ini? Nah, saya pikir kemungkinan itu punya maksud itu, Pak. Nah, saya belum berani, ranah saya belum sampai situ. Kalau saya nanti coba dengarkan Pak Nursena, Ibu Rita Wahyu, atau siapa yang memang punya ranahnya di bidang bahasa. Kalau saya jawab sekarang, takutnya salah, semua jadi salah. Kalau gitu kita beli anggur, kita perbanyak anggur, karena itu nggak akan turun harganya. Wah, saya ngaco nanti, Pak. Bahaya itu buat saya. Minyak akan mahal misalnya. Takut saya begitu, Pak. Dulu semua pada borong anggur. Waduh. Ini bentuk wine ya. Ya kok ya, kalau ada wine boleh bagi saya. Dari cincian.
Oke, jadi itu Pak, nanti saya akan cari, mudah-mudahan ketemu. Karena mungkin aja ini benda, mungkin saja sebuah istilah, sebuah perumpamaan. Atau sebuah, apa sih namanya kalau kayak gitu? Yang tadi itu? Idiom. Atau apa sih? Peribahasa. Ya, karena ini aneh. Menurut saya cukup antik. Kenapa yang lain mahal, yang ini jangan dirusakin gitu. Nggak nyambung gitu. Oke Pak, thank you. Mungkin satu lagi lah, masih ada berapa? Tadi hubungan dengan Ya. antikris itu. Hmm. Kita pernah tahu itu yang 666 itu kan Ya. takut. Tapi kan sekarang itu penyuntikan microchip dan itu ada di Alkitab kan. Ya. Dia baterai itu akan mengisi kalau dia disuntikan di tangan kanan Ya. atau di daki kan. Ya, betul. Nah, saya nggak tahu ayatnya di mana. Pak. Ada di Wahyu. Wahyu yang tentang anak domba Ya, itu yang kan bertanduk. microchip. Dan itu sebenarnya di Amerika udah banyak. Udah. Di Eropa Amerika udah Hmm. banyak. Tapi saya nggak tahu di Indonesia. Ya. Jadi itu kita belum bisa sebut, itu yang Koko sebut tadi sudah ada di Amerika, tapi belum bisa kita sebut itu yang ada di kitab Wahyu. Karena nanti bicaranya global. Kalau cuma 1, 2, 3 kota atau negara, kita belum bisa sebut itu sebagai antikris. Tapi kalau sudah menjadi paksaan dan tidak menerima akan dibunuh, baru kita bilang, nah itulah yang disebut. Jadi ada skalanya kok. Ya, sedang diuji coba tentu, nggak mungkin langsung apapun produk yang apalagi untuk mendunia, pasti dia uji coba dulu di beberapa kota, kayak apa? Apa namanya waktu vaksin kan nggak langsung, ada berapa orang katanya berapa ribu dicoba disuntik dulu. Tapi kita belum bisa bilang bahwa itu untuk dunia. Kalau gagal kan ditarik lagi, coba lagi sampai ketemu yang seperti itu. Jadi belum kita, mungkin pasti akan ke situ, tapi yang sekarang masih dalam proses. Iya, tapi belum mendunia kan? Iya, berarti belum bisa kita sebut sebagai bagian dari paksaan antikris. Dan nanti yang memerintah itu antikris, bukan negara-negara. Harus ada satu pribadi yang belegedek kalau bahasa Sunda. Yang datang dalam wujud manusia, dia yang nyuruh. Kalau sekarang masih dalam kebijakan bangsa demi bangsa. Iya. Oh iya, pasti akan ke situ. Betul. Tapi apakah itu antikris yang nyuruh? Nah, harus ada pribadinya. Kalau belum dia muncul kita nggak bisa bilang. Walaupun mirip. Akan menyatakan diri dalam bentuk manusia. Makanya nanti ada kisah tentang Iya. 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 Iya, tapi belum masuk yang 7 tahun. Belum, karena dia belum berdiri di bait Allah. Bait Allahnya belum ada. Jadi ketika kita memunculkan satu peristiwa sebagai bagian dari kisah ini, kita harus semua masukin. Jadi nggak bisa separuh kita bilang, oh ini udah, enggak. Harus ada backgroundnya, harus ada kejadiannya, ada peristiwa. Jadi baru lengkap. Ya, kalau belum ada bait Allah, siapapun bilang dirinya antikris, belum bisa kita bilang antikris. Dia harus berdiri di situ, memerintah. Terakhir nih, Ko Asin, silakan. Bapak, ini bukan pertanyaan. Ya. Saran aja kali ya. Ya, boleh. Judul Wahyu ini kan tertulis inilah Wahyu Yesus Kristus Ya. yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditujukan kepada hamba-hambanya Apa yang akan terjadi? segera terjadi dan oleh malaikatnya yang diutusnya Ya. yang telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan Yohanes Yesus Kristus oleh yaitu segala sesuatu yang dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang mengerti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya Sudah dekat. sudah dekat. Nah, kalau menurut judulnya ini, kita yang mendengarkan kitab Wahyu ini harusnya berbahagia. Berbahagia. Nah, bagaimana kalau menurut saya yang kita gali di sini adalah ketika menjabarkan Wahyu ini, kita jemaat mendengarnya bahagia.
Iya. Iya. Kan judulnya kan Yesus Kristus yang memberikan wahyu. Iya. Artinya Yesus tidak mungkin menjabarkan semua yang jahat bagi Iya, umatnya, betul. kan? Pasti sesuatu yang baik atau Iya. kabar baik yang harus kita dengar. Harusnya begitu. Nah, gitu. Jadi menurut saya kalau bisa kita cari kabar baik dari Iya. wahyu ini. Masalahnya di kitab Wahyu adalah berita tentang penghukuman kepada semua dunia. Kenapa berbahagia? Karena dengan kita membaca dan mempelajarinya, kita jadi mengerti untuk menghadapinya. Saya sudah sampai titik pengertian, ini karena saya baca tiap hari, sampai titik pengertian bahwa kalau saudara tertinggal dan tidak terangkat, itu kesempatan emas untuk mendapatkan kemuliaan yang tidak bisa kau dapatkan di waktu sebelumnya. Itu bro. Jadi apa yang kau kerjakan dari lahir sampai sekarang umur 60 dibanding 3 tahun setengah nanti, itu nggak ada apa-apa ya. Kenapa? Karena di situ kita mungkin akan disiksa, dibunuh, dihakimi, dan diapain sama antikris. Tapi upah yang di sananya itu akan sangat besar. Tapi yang nggak ngerti akan ketakutan. Pernyataan yang saya dapat dari Tuhan adalah begini. Tuhan bisa saja mengangkat semua aniaya. Tapi kenapa dia nggak angkat? Kenapa semua rasulnya harus dianiaya sampai mati? Karena ada upah. Tuhan bisa nggak menghilangkan aniaya dan penderitaan dari dunia? Bisa, tapi kenapa diizinkan? Karena dia tahu ini di dunia adalah masa-masa kita menabur untuk kita menuai di akhir zaman, di kerajaan 1000 tahun, dan di dalam kerajaan kekekalan. Jadi mendengar ini bukan berarti beritanya jadi bahagia, karena nggak ada yang bahagia ini dari awal sampai tadi. Semuanya, waduh, hukuman semua. Meteor jatuh, kita ketawa atau nangis kalau orang-orang sampai ngumpet di gua-gua ketakutan. Ya nggak bisa kita hiburkan, tapi kita tahu bahwa ini apa tujuannya, kenapa terjadi, dan bagaimana menghadapinya. Jadi kabar gembiranya adalah kita sedang disiapkan. Dan saya dulu takut kalau nggak terangkat. Tapi sekarang saya punya pemahaman. Justru di kesempatan nanti 7 tahun itu akan ada kasih karunia yang jauh lebih besar daripada masa-masa sebelumnya. Nanti saya akan ceritakan. Dahsyat, jauh daripada yang kita bayangin dibanding zaman-zaman sebelum. Ya, thank you. Oh ya, ya boleh. Di kitab Yohanes 1 Yohanes 5. Ya. Kan itu ditulis sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Ya. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya? Yang percaya. Bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Nah, mungkin ini yang menurut kita kabar baiknya, bahagianya kita mendengar ini bahwa kita yang percaya kepada Yesus, kita aman di sini kan. Kita sudah mengalahkan dunia. Nah, ini dunia yang akan terjadi nanti yang Bapak ceritain ini kan. Nah, sedangkan yang kabar bahagianya kita sudah mengalahkan. Sebab kita sudah percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, Ya. di sini Pak kabar baiknya. Ini ada Tapi kalau kita dibilang menang, ini kita harus, iman kita. ya iman kita. Kita harus berdasar fakta. Ini terakhir, habis ini kita doa. Apakah kita di akhir zaman menang nanti? Saya udah pelajari berkali-kali. Di kitab Daniel dan kitab Wahyu pasal 13 ayat 7. Wahyu 13 ayat 7 boleh dibuka. Apa bunyinya, Sin? Wahyu 13 ayat 7. Dan ia diperkenankan, siapa ia? Antikris. Dan Antikris diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Itu di kitab Daniel juga ada. Kemenangan yang kita miliki nanti bukan soal bicara menang melawan iblis, tapi iman, benar. Imannya apa? Kita dibunuh tapi kita tetap percaya Yesus. Itu menang.
Bukan kita ngalahin iblis dalam porsi sekarang masih kita tengking setan, setan kalah. Tapi di dalam nanti kondisinya lain. Kamu menang mempertahankan iman sekalipun mati, tetap percaya, tetap cinta Tuhan. Di situ kemenangan. Amin. Dan Tuhan pasti menguatkan. Kalau kita memang tertinggal atau pengangkatan tidak terjadi sebelum Antikris datang. Oke? Ya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, hari pertama ini sekalipun tidak sempurna, ada banyak kekurangan, ada banyak gangguan, kami bersyukur kami boleh belajar. Dan hari ini Tuhan, hamba-Mu percaya sebagian apa yang hamba sampaikan dari kisah tentang meterai ini benar-benar boleh mempersiapkan kami bahwa memang di akhir zaman kami tidak bisa menyangkali, tidak bisa membatalkan. Inilah yang akan terjadi. Dan kami akan tetap percaya Tuhan. Kami akan mempertahankan iman. Kami akan kalahkan dunia dengan kami berpegang terus kepada Yesus Kristus. Sekalipun aniaya, sekalipun kesulitan, sekalipun penderitaan, kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Waktu kami di bumi cuma 70 tahun mungkin, 80 tahun. Tapi selama-lamanya kami akan terima kemuliaan kekal. Terima kasih memberkati kami, menguatkan kami. Membuat kami besok datang lagi minggu depan dengan hati yang semakin lapar dan haus akan kebenaran. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua, mari angkat tangan kita, arahkan pada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan, rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, urapan, kuasa, otoritas, pertolongan, perlindungan, dan juga penghiburan dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian, mulai malam ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.